Nah itu, kadang kita kan gitu, stok masih ada aja, kita ributi yang berapa minggu ke depan. Iya kalau enggak, iya kalau enggak. Sementara umur kita belum tentu sampai yang tahun depan itu. Kita kayak seorang marsinis kereta api. Kereta api ini mau jalan, tapi marsinisnya nengok ke depan. Walah, menyatu nih relnya. Sulaiman pernah berdiri di rel nengok jauh, menyatu kan? Lah kalau dia melihat yang dia lihat saat itu menyatu, nggak berani dia menjalankan kereta api. Terbalik nanti kereta apinya nggak mau laku Kalau dia berpandangan begitu, tapi kenyataan udah jalannya aja. Yang kita khawatirkan itu ternyata begitu sampai di tempatnya, oh enggaknya menyatu, bisanya jalan. Sana pindah, menyatunya di sana. Oh jalannya ternyata enggaknya. Begitulah akhirnya sampai ke tempat tujuan. Coba kalau masinisnya berpikir menurut perasaan dia, nggak berani dia jalan terapi, takut dia jatuh. Karena penampakan itu remnya nyatu, padahal nggak nyatu. Penampakan kitanya. Begitulah kita menghadapi pola hidup itu ya seperti itu. Ya, jalani aja. Nggak kuat minta tolong sama Allah Taala. Dah. Nanti bagaimana hasil? Itu Allah punya kerja. Tugas hamba cuman mengusahakan sebab. Selebihnya enggak wilayah kita itu lagi. Tugas wilayah, hasil itu wilayah Tuhan. Usaha itu wilayah kita. Kita kerjakan yang memang itu menjadi tugas kita, sementara yang itu memang wilayah Allah, jangan dicampuri, biar aja Allah. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik, ya Allah, Engkau yang berhak untuk menentukan, bukan Engkau yang ditentukan. Nah ini harus kita sadari, Allah yang menentukan, bukan Allah yang kita tentukan. Nah wasani minal amrayni, yang kedua dari dua perkara. Kenapa kita zuhud, kenapa kita harus zuhud terhadap dunia? Annahu yuksiru qimata amalik, karena sesungguhnya zuhud itu memperbanyak qimah, nilai daripada amal. Jadi harga amal kita itu jadi tinggi manakala kita zuhud. Wa yu'azzimu qadrahu, dan membesarkan kadar amal itu. Wa syarafahu, dan membesarkan kemuliaan daripada amal itu. Intinya kualitas ibadah kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi di sisi Allah ketika kita melakukan ibadah itu dengan zuhud, daripada kalau kita melakukan ibadah tapi di hati kita masih ada rasa cinta kepada Dia. Belum bisa hati itu lepas dari dunia. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Raqa'atani min rajulin alimin zahidin qalbuh khairun wa ahabbu ila Allah jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahr. Insyaallah. 2 rakaat sholat seorang laki-laki yang dia orang alim, ada ilmunya tentunya, dan hatinya zuhud terhadap dunia. Di hatinya tidak ada kecintaan kepada dunia. Dunia itu hanya ia jadikan sebagai alat untuk menggapai akhirat. Bersih di hatinya, sudah tak ada lagi kecenderungan kepada dunia, sudah enggak ada. Maka 2 rakaat sembahyang orang yang macam begini itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Jalla Jalaluh
daripada ibadahnya orang-orang yang beribadah. Itu rojulin satu orang yang alim, yang hatinya zuhud kepada dunia, dia ngerjakan sholat 2 rakaat. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya sekian banyak orang yang beribadah. Muta'abbidin itu kalimat jamak, ila akhirid dahri, sampai hari kiamat. Ini kita bilanglah muta'abbidin itu kan kata jamak, 100 orang umpama 100 orang. 100 orang melakukan ibadah sampai hari kiamat, tapi di hati dia tidak ada zuhud terhadap dunia. Ini 1 orang melakukan ibadah, nggak banyak-banyak ibadahnya, 2 rakaat sholat aja, nggak sampai hari kiamat gitu. 2 rakaat dia sholat, tapi di hatinya zuhud terhadap dunia. Maka nilai ibadah yang 2 rakaat dari orang yang hatinya zuhud kepada dunia itu lebih disukai, lebih baik di sisi Allah daripada sekian banyak orang, kita bilang 100 orang melakukan ibadah yang di hatinya tidak ada zuhud terhadap dunia, sementara ibadahnya itu dilakukan sampai hari kiamat. Ibadah sekian banyak orang dilakukan sampai hari kiamat, besar nggak itu nilainya gitu? Besar. Tapi ketika di hatinya tidak ada zuhud, sementara ada 1 orang melakukan ibadah 2 rakaat aja, nggak sampai macam tadi dahsyatnya sampai hari kiamat dia ibadah terus. Ini 2 rakaat saja, tapi di hatinya zuhud terhadap dunia, maka ibadah yang 2 rakaat ini masih lebih disukai oleh Allah. Jadi kalau gitu, yang membuat ibadah dia itu melejit naik, bahkan mengalahkan sekian banyak orang yang beribadah, yang itu dilakukan sampai hari kiamat, yang bikin dia lebih baik itu apa? Yang mengalahkan ibadah yang sekian banyak orang itu bagaimana? Zuhudnya itu. Jadi dengan zuhud terhadap dunia, ibadahnya menjadi melejit naik, bahkan mengalahkan sekian banyak orang melakukan ibadah sampai bahkan hari kiamat. Masya Allah. Hanya karena di hati orang yang 2 rakaat itu ada zuhud. Gimana? Tertariknya? Kalau nggak ada, nggak recok di dalam, tepuk. Kalau ada, nggak pelit. Itu aja. Ada nggak ribut. Kalau ada, nggak pelit berbagi. Tapi kalau ada berat gini, berarti dicintainya. Kalau nggak ada, ribut gentayangan hatinya, menunjukkan dia cinta sama yang gentayangan ini. Kalau bisa 2 ini stabil, pelan-pelan kecintaan sama dunia itu hilang. Kenapa kita pelit? Karena kita cinta sama Allah. Nggak sanggup ngasih itu karena sudah di dalamnya. Kalau duit itu masih di kantong, masih gampang kita ngelepaskan. Kalau duit itu sudah di sini, berat Pak Haji. Karena harus dioperasi dulu. Kan? Berat kan? Cuman yang operasi nggak dokter. Dioperasi dulu, dibuka hatinya, nanti duitnya disimpan ya. Bedah-bedah lah Pak Adi. Di mana ditaruh? Nggak nampak nyelitnya di mana. Gitu. Kan repot kan? Bedah-bedahnya itu lagi kan. Daripada kalau dia di kantong-kantong gampang tinggal ngambil. Tapi kok udah banyak. Nggak ada pula alat yang canggih bedah yang di hati itu. Kalau ini Umi kan bilang mau dipasang. Hah? Nggak mau. Karena bayangan dia dibedah, taruhkan ringnya gitu.
Kok mampu kok? Itu rupanya enggak, dari sini karena dia kanan, kena akutnya di kanan, dari sini rupanya masukkan alatnya, diteropong di monitor, tengok jalan gitu. Mana yang ngakutnya itu, terus udah 5 menit udah siap kan? Tapi untuk ngoperasi ngilangkan duit yang di hati nggak ada, alatnya belum ada yang canggih, payah ya, payah. Makanya jangan dicintai. Kalau dicintai nyangkut kemari, kalau udah nyangkut kemari nggak bakalan keluar. Iya keluarnya payah, butuh proses yang panjang. Jadi kalau siapa tadi si Sulaiman nanya contoh konkretnya apa, ya itulah, kalau nggak ada, kita nggak recok, di dalam nggak gempa, tenang aja, kayak Mahmud kan senyum aja. Nggak ada pun Mahmud senyum aja, cuman kadang-kadang ngomongnya nggak ada padahal banyak gitu. Tetap biasa-biasa aja, stabil. Ada nggak ada, nggak goyang. Ada, ya tetap biasa aja. Sehingga ada orang bilang, jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Kita kan enggak, kalau dapat nyimpen dia kemarin. Tandanya lagi, Mas Said misalnya beli mobil kayak yang lalu. Entah macam mana, waktu masukkan ke garasi kesenggol, grek, apa itu? Tengok, ya Allah, lecet. Nah, kalau lecetnya cuman mobilnya di sini nggak lecet, itu zuhud itu. Tapi kalau lecet mobilnya di sini kok lecet, berarti itu nggak zuhud, berarti mobilnya udah kemari. Makanya terasa sakit dia, bukan mobilnya aja yang lecet, hati awak ikut lecet, berarti mobilnya sudah ada di hati. Berat ya man? Iya berat. Itu aja nandanya. Apakah nggak usah ke dokter, nggak usah. Nandai gitu kita sudah kena penyakit hubud dunia atau enggak, itu aja nandainya. Lecet sana, lecet sini, dah. Pujian, cacian sama. Dipuji yang enggak membuat dia bahagia, dicaci enggak membuat dia menderita. Sama dia udah sama, standar aja. Dicaci sama dipuji itu standar aja, nggak pusing dia dengan itu. Kalau udah bisa gitu, berarti zuhud. Karena dia nggak ingin pujian, nggak ingin pujian. Orang yang nggak ingin pujian dicaci, sama, stabil dia. Kita kan kalau dipuji masih gimana gitu ya. Tapi kalau dicaci, mengkeret dia. Azan lah panjang, siap azan, mantap, besok paling cepat datang supaya bisa azan lagi. Tiba-tiba seminggu Pak Adi azan terus, ada yang ngomong, suara kayak kambing dipotong aja, kok rajin barang lah azan. Mengkeret, besoknya terus nggak mau datang ke masjid. Berarti itu masih ubudunnya, masih cinta pujian. Maka dipuji semangat, ketika nggak dipuji, ketika dicaci mengkeret. Apa mengkeret? Ya gitulah, nggak semangatnya, hilang semangatnya. Itulah diantaranya tanda-tandanya. Baik. Jadi lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang-orang yang beribadah sampai kepada akhir zaman.
abadan sarmadan, selama-lamanya. Masya Allah. Selama-lamanya kan menunjukkan betapa banyak ibadahnya, dan itu dilakukan tidak satu orang, muta'abbidin, sekian banyak orang. Sementara ini cuma 2 rakaat saja dilakukan oleh satu orang, 2 rakaat saja, tapi di hatinya ada zuhud, maka itu lebih baik. Insyaallah. Jadi yang bikin ibadah kita itu menjadi naik di sisi Allah apa? Bukan banyaknya ibadah, bukan lamanya, sekian lama kita ibadah, bukan. Di hatinya ada zuhud terhadap dunia, bukan banyaknya, dan bukan lamanya, berapa lama dia sudah beribadah, itu enggak. Ya bukti ini sampai hari kiamat. Sementara itu cuma 2 rakaat, kan sedikit itu 2 rakaat, tapi lebih dicintai, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah, lebih suka. Baik. Fa idza kanatil ibadah tasrafu, apabila adalah ibadah itu menjadi mulia, wa taqsuru, dan menjadi banyak nilainya di sisi Allah, bizalik, dengan itu, dengan zuhud itu, fahaqqa, maka seharusnya lah, selayaknya lah, liman talabal ibadah, bagi orang yang menginginkan ibadah, yang menuntut ibadah, ayazhada fid dunya, bahwa ia zuhud terhadap dunia, wa tajarrada anha, dan dikosongkan hatinya dari kecintaan terhadap dunia. Seharusnya itu. Fahaqqa, maka benarlah, maka seharusnya, sogianya lah, sepantasnya lah, setelah ia tahu bahwa ibadah itu menjadi mulia dan menjadi besar nilainya di sisi Allah dengan sebab karena zuhudnya, maka sepantasnya lah bagi orang yang menginginkan ibadah, hendaklah ia zuhud terhadap dunia dan mengosongkan hatinya dari mencintai dunia. Waduh, gimana Mas Said? Jadi umpamalah Mas Said kan nemborong, wah, tiba-tiba setengah hari hujan, nanggung pula tuh jam 2 hujan, baru mulai 1 jam kerja udah hujan terus. Kacau ini. Makanya yang kerja 5 tukang 5 kena pula, buru biar cepet siap. Waduh, kira setengah hari nggak mungkin, kira sehari hancur aku. Batu yang dipasang baru berapa, nggak mungkin dipasang hujan-hujan ya rontok semennya, percuma juga. Mana bisa rugi lah ini kalau kayak gini. Kalau menuntung tipis lah. Dah suntuk Mas Said, galau, ada cinta sama dunia. Kalau nggak galau tenang, ya udahlah, rezeki udah diatur sama Allah Taala, malah pusing-pusing. Cuman kita boleh marah kalau yang kerja main-main. Masa 5 tukang 5 kena nggak nampak hasilnya, sama kayak 2 tukang 2 kena hasilnya. Awal maksudnya mau cepet siap gitu kan, nggak apa-apalah masukkan 10 orang kerja, hasil 10 orang kerja sama kayak 4 orang kerja 2 kena tukang. Itu boleh marah Mas Said. Kira ini gimana? Tapi saya nengok marahnya Mas Said itu nggak lepas dari senyumnya. Itu khas Mas Said itu. Padahal udah marah nih, tapi senyumnya masih keluar. Tuh kan kayak mana ini? Kalau kayak gini hancur lah aku. Nah itu gitulah gaya Mas Said kan. Padahal marah ini Mas Said. Itu boleh dimarahi Mas Said, nggak apa-apa, itu boleh marah. Wajar lah kalau dimarahi. Kalau Mas Said, aku mau marah, kata mualim nanti nggak zuhud sama dunia, mana ini? Terus untuk sendiri Mas Said. Nggak apa-apa kalau kayak itu, boleh marah Mas Said. Itu nggak zuhud, namanya nggak ganggu zuhud itu. Nggak apa-apa, nggak merusak nilai zuhud kita. Fa in qulta, maka jika engkau bertanya, fama makna zuhdi fid dunya wa ma haqiqatu dzalik. Kalau memang begitu besar
nilai ibadah dengan sebab kalau hati itu zuhud terhadap dunia. Kan mungkin di hati kita itu kan muncul ketertarikan. Ih, besar, hebat kali zuhud ini. Sampai 2 rakaat. Dengan karena ada zuhud masih lebih baik daripada ibadahnya sekian banyak orang yang itu dilakukan sampai hari kiamat. Ih, besar kali kalau gitu nilai zuhud tuh. Tapi apa itu zuhud ya? Kan itu. Timbul pertanyaan, apa itu zuhudnya? Maka kata Imam Ghazali, seandainya kamu bertanya apa itu zuhud, apa hakikat zuhud? Nah, ini ku jawab. Fa'lam, ketahuilah olehmu, kata Imam Ghazali, anna zuhda inda ulama'ina rahimahumullah zuhdani. Sesungguhnya zuhud menurut para ulama kita, orang-orang yang alim, guru-guru kita, semoga Allah merahmati mereka semua. Guru-guru kita, ma'asyirus sufiyah, yakni ahli-ahli sufi, ahli sufi. Mereka itu disebut ulama sufi. Rahimahumullah, semoga Allah meridai, merahmati mereka. Zuhud menurut ulama kita, kata Imam Ghazali, ada 2 zuhud. Yang pertama, zuhdun makdurun lil abdi, zuhud dalam batas seorang hamba mampu mengusahakannya. Kapasitasnya masih dalam kapasitas yang terjangkau kepada si hamba untuk melakukannya. Tinggal mau atau enggak mau. Itu zuhud yang pertama. Zuhud yang kedua, zuhdun ghairu makdur, zuhud di luar batas kemampuan. Itu memang anugerah yang Allah berikan aja dalam hati seorang hamba yang dipilihnya. Dis, di hati dia spontan ada zuhud. Di luar batas kemampuan kita untuk mengusahakannya. Tapi kalau ini di dalam batas kemampuan kita untuk mengusahakannya, artinya bisa diriadohkan, bisa dilatih, bisa dikondisikan. Kalau zuhud yang kedua tak terkondisikan, itu semata-mata karunia Allah. Gitu aja dalam hati seorang hamba. Lalu pertanyaannya, zuhud yang di dalam batas kita mampu melakukannya, zuhud yang kapasitas kita bisa meriadohkannya, itu yang mana gitu. Falladzi huwa maqdurun lil abdi, maka zuhud yang dia di dalam batas seorang hamba itu mampu melakukannya, bisa dilatih untuk terkondisikan dia. Itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, tarku tolabil maqtud minad dunya, meninggalkan menuntut yang tidak ada dari bagian dunia. Yang enggak ada tuh enggak diributkan. Ini enggak ada, ini cocoknya gini, cocoknya begini kan, enggak ada dikit. Tapi sayang udah kayak ini. Ini kalau enggak kayak gitu terbanting ini. Pokoknya yang enggak ada itu macam mana dipikirkan dia, gitulah. Sampai mikirkan itu, sembahyang rakaatnya bisa lupa berapa rakaat ya. Hebat ya. Itu meninggalkan itu. Zuhud itu meninggalkan menuntut yang tidak ada dari bagian dunia. Yang enggak ada itu enggak diributin, yang enggak ada itu enggak ambisi untuk macam mana dikejar. Ada yo alhamdulillah, enggak ada ya enggak apa-apa. Enggak ada, oh enggak bisa, mesti dapat. Itu berarti enggak zuhud dia. Karena ambisi dia kuat, kecenderungan hati dia itu kuat kepada dunia, sehingga enggak ada kata enggak, pokoknya harus. Gitu. Tapi kalau zuhud terhadap dunia, enggak lah itu apa? Umpama, kupaksakan diriku, oke, dapatku bagian dunia ini. Tapi untuk apa? Toh nggak dibawa mati, nggak ini. Sementara aku untuk mendapatkan itu
Berapa banyak akhirat yang sudah kukorbankan. Sembayang udah hancur, hatinya udah hancur berkeping-keping. Nggak nyambung lah, nggak ada nyambungnya. Nggak ada nikmatnya sedikit pun dalam hati waktu ibadah. Kenapa? Karena sudah konsen hati itu memikirkan aktivitas yang di dunia. Jadi tanda-tanda orang itu zuhud, tidak galau terhadap apa yang nggak ada. Yang nggak ada tuh nggak diributin. Yang ada disyukurin. Duanya ini gendangnya. Nggak ada yo sabar, ada yo syukur. Sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Cocok macam mana mau kita dibikin Allah Ta'ala, ingat itu karunia-Nya. Ingat itu karunia daripada Allah. Enggak sesuai dengan macam mana yang kita inginkan, udah sabar dan ridho. Kalau ridho manis, semua ridho. Sulaiman umpama kasihan Allah namanya, pulang malam-malam dari pagi-pagi, seharusnya habis maghrib pulang ke rumah kumpul sama anak sama istri, ini ngaji lagi. Ya Allah, pulang sampai rumah jam 10:30. Ya Allah. Cocoknya kena hujan pula. Cocoknya kalau punya mobil ini mantap lah. Alhamdulillah dikasih Allah Ta'ala mobil sama Pak Yopi. Tapi bukan mobil pickup. Ya mobil betulan gitu. Namanya pakai. Ini kira kayak mana? Udah, kok kasih hadiah. Kok bos baik kali nih. Dikucek-kucek matanya. Mimpi. Rupanya beneran. Punya mobil. Itu meridokkan hati dikasih mobil itu gampang apa susah? Ridho itu. Gampang apa susah? Ya gampang, bong, cocok sama mau kita, ya seneng aja. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bisa satu lagi pun ya Allah ku terima gitu. Tapi meridokkan sesuatu yang enggak cocok macam mana yang kita mau, itu yang berat itu. Maka orang yang zuhud terhadap dunia, di hatinya sudah ridho dengan sesuatu yang memang enggak ada, ya udah. Tauhidnya jalan, kajinya jalan. Orang memang enggak ada dalam ilmu Allah Ta'ala, yang enggak ada lah sampai sama aku. Kalau yang ada dalam ilmu Allah ya pasti sampai sama aku. Kuasa Allah menjadikan apa yang dikehendakinya pada azali. Kuasa Allah menjadikan apa yang ada dalam ilmunya, apa payahnya. Udah. Ini coba ya. Itu nomor 1. Berat ya? Berat ya? Pak Adi gimana? Nomor 1 ini berat nggak ya? Awak sanggup mualim orang rumah ini berkicau aja. Bang, kayak mana bang? Kayak mana bang? Baru borong pesantren, masang PPC, udah nggak kerja seminggu. Kayak mana ini? Ya kayak mana, orang memang udah tanya-tanya ke sana kemari pun memang lagi belum ada. Kawan-kawanku sebagian juga pun yang borong-borong udah masih libur, apalagi ini mau tahun baru ini stop up. Ya Allah, mana ini? Yalah kan stok kita masih ada disimpan. Kalau untuk sampai habis tahun baru kan masih cukup itu. Ya kalau dapat kerja habis tahun baru, kalau nggak dapat, ayo gimana? Ya Allah dek, yang ini aja pun belum habis kita dinikmati, kok kita ributi sesuatu yang nggak ada. Udah ini aja disyukuri loh dek. Mas bisa, mas kajinya kan udah tinggi, aku kan nggak
Aku kan nggak ikut ngaji. Nah, ya makanya kau ngaji, nurut kau bilangin. Oh, gitu juga lah kan. Jangan apa. Nah itu, kadang kita kan gitu, stok masih ada aja, kita ributi yang berapa minggu ke depan. Iya kalau enggak, iya kalau enggak. Sementara umur kita belum tentu sampai yang tahun depan itu. Ya, jamin Mas Said. Misalnya, ini Mas Said punya stok 10 juta. 10 juta bisa belanja berapa hari kalau Mas Said? 10 hari. Oh bulanan, bulan. Berapa bulan? Umpama 1 bulan ya. 1 bulan. Yang 1 bulan dari kasih Allah stok, kita kok ngeributi bulan setelah 1 bulan itu coba. Ya, kalau ada, kalau nggak ada, kayak mana? Nanti kayak mana? Ya Allah, yang ini aja belum dijalani, udah dikasih Allah stok. Lalu kita kok ribut. Kalau kuasa Allah ngasih stok kita sebulan 10 juta ini misalnya untuk sampai bulan depan, ini baru awal bulan, kuasa Allah memberikan itu, kan kuasa Allah belum sampai 1 bulan nyetok lagi untuk bulan berikutnya, belum sampai 1 bulan nyetok lagi, kan kuasa Allah bikin gitu. Kok yang ini jelas-jelas nyata kuasa Allah untuk ngasih kita rezeki, ini kok nggak jadi sebagai bahan pertimbangan untuk supaya jangan khawatir, supaya jangan recoh. Lah yang nggak pasti ke depan kok jadi ribut gitu. Yang ini aja pun nggak bisa disyukuri, bagaimana mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baru gitu. Udah jalannya aja. Oh, ada yang bilang gini, kita kayak seorang marsinis kereta api. Kereta api ini mau jalan, tapi marsinisnya nengok ke depan. Walah, menyatu nih relnya. Sulaiman pernah berdiri di rel nengok jauh, menyatu kan. Lah kalau dia melihat yang dia lihat saat itu menyatu, nggak berani dia menjalankan kereta api. Terbalik nanti kereta apinya ini, nggak mau laku ah. Kalau dia berpandangan begitu, tapi kenyataan udah jalannya aja. Yang kita khawatirkan itu ternyata begitu sampai di tempatnya, oh enggaknya menyatu, bisanya jalan. Sana pindah, menyatunya di sana. Oh jalannya ternyata enggaknya. Begitulah akhirnya sampai ke tempat tujuan. Coba kalau masinisnya berpikir menurut perasaan dia, nggak berani dia jalan kereta api, takut dia jatuh. Karena penampakan itu remnya nyatu, padahal nggak nyatu. Penampakan kitanya. Ah begitulah kita menghadapi pola hidup itu ya seperti itu. Ya, jalannya aja. Nggak kuat minta tolong sama Allah Ta'ala. Dah. Ah nanti bagaimana hasil? Itu Allah punya kerja. Tugas hamba cuman mengusahakan sebab. Selebihnya enggak wilayah kita itu lagi. Itu sudah wilayah, hasil itu wilayah Tuhan. Usaha itu wilayah kita. Kita kerjakan yang memang itu menjadi tugas kita, sementara yang itu memang wilayah Allah, jangan dicampuri, biar aja Allah. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik, ya Allah, Engkau yang berhak untuk menentukan, bukan Engkau yang ditentukan. Nah ini harus kita sadari, Allah yang menentukan, bukan Allah yang kita tentukan. Nah itu. Jadi waktu baca Allah ma'dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya Allah, Engkau yang berhak untuk mengatur kehidupan ini, bukan aku. Aku di posisi yang diatur, ya Allah. Wah, kalau sudah ikrar kita begitu keluar dari hati nurani kita yang paling dalam, ya udah enggak ada lagi. Dah, usahakan. Hidup ini sederhana. Usahakan sebab keberhasilan. Setelah diusahakan, maka dia berserah diri kepada Allah
apa hasilnya. Setelah itu ya sudah tunggu, habis menunggu keberhasilan itu ya ini penuh dengan sabar. Apapun yang mau kita capai kalau nggak sabar nggak bisa. Nah, maka mesti harus sabar. Ciri-ciri orang yang zuhud terhadap dunia, sabar menghadapi ini semua. Maka yang pertama, zuhud yang dalam kapasitas mampu seorang hamba melakukannya, meninggalkan yang tidak ada dari bahagian dunia. Yang nggak ada nggak diributi. Yang kedua, ciri-cirinya yang makdur lil abdi wa tafriqul majmu' minha, membagi-bagikan, memisah-misahkan yang terhimpun daripada dunia. Misah dia nggak mau. Jadi apa yang dia dapat dari bagian yang dikumpul-kumpul tuh dipisah, dilepas. Nah. Awalnya itu ya Allah sakit, aduh ya Allah. Sakit, alah, landai entek ngopi ya Allah. Padahal Allah menjanjikan nggak pernah habis itu, nggak pernah habis perbendaharaan Allah SWT, nggak pernah habis. Jadi yang nggak ada jangan diributkan, tenang. Kalau masih ada jatahku di dunia ini, insya Allah. Tapi kalau udah nggak ada jatah, nanti malaikat yang datang, hei fulan, aku telah mencarikan bahagian yang untuk engkau dari timur sampai ke barat, nggak jumpa yang bagian engkau. Berarti memang dia sudah mau mati, rezekinya sudah nggak ada lagi. Makanya kalau kita suami waktu dia koma pulang, wangi belah nggak masuk. Kenapa kok bisa nggak masuk? Apa nggak ada air? 2 galon tuh stok lagi, udah dibeli. Nah, jadi kenapa? Itu tadi karena yang bahagian untuk dia yang dicatatkan malaikat tuh nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada, ya nggak lama nih. Sulangi nggak masuk lagi. Nggak lama. Dah. Yang dihimpun kayak Mahmud lah, dapat rezeki nggak lupa sama anak yatim. Tapi jangan modus lah. Jangan modus anak yatim, punya mamanya. Nggak betul-betul ya, nggak lupa orang miskin, nggak lupa sama orang soleh. Kayak Sulaiman, apa ini Mahmud? Alhamdulillah dapat borongan kecil-kecilan. Tengok, 200. Serius ini? Iya, nggak apa-apa, untuk jajan-jajan. Alhamdulillah. Kantong, gitu. Nggak pelit. Kalau ada rezeki nggak pelit. Kenapa? Karena nggak dicintai. Kalau dicintai pelit. Wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha, dan dia menginginkan dunia dan mengikhtiarkan dunia. Dalam hatinya sudah enggak itulah. Jadi yang ada di hatinya kelihatan dunia, tapi itu akhirat. Jadi bukan berarti ini enggak kerja lagi. Tengok dia diposisikan Allah di makam mana. Kalau dia makamnya makam tadrij, ya udah enggak bisa dia lagi kan. Tapi kalau masih makam kasab, ya udah dia harus kerja. Tapi dalam kerjanya, di dalam hati dia nggak ada kegalauan, belum dapat yang seperti yang diinginkan, nggak ada galau. Kemudian kalaupun dapat, ya nggak nyimpen ke hati. Cuman Mahmud. Nah,
masih seperti yang dulu. Ya, maksudnya dulu kan nggak pelit, jangan tambah duit jadi pelit gitu. Ya mas. Nah, jadi udah nggak ada keinginan dia kepada dunia, sudah nggak ada ikhtiar pilihan dia kepada dunia, sudah nggak ada pilihan dia sudah akhirat. Nah, tapi jangan nggak kerja, karena kerja itu sama kita kan ibadah tetap seperti biasa. Inilah zuhud yang makdur. Amma zuhudul ladzi huwa ghairu makdur, adapun zuhud yang di luar batas seorang hamba mengusahakannya, yaitu bahwa burudatus syai' ala qalbi zahid. Burudah itu sudah kosong sama sekali, nggak ada sedikit pun keinginan dia kepada dunia. Kalau Nabi mengatakan dunia itu seperti bangkai yang menjijikkan, ya dia ngerasanya begitu. Dia ngerasanya begitu. Itu zuhud yang di luar batas seorang hamba mampu melakukan. Tapi jika Allah berkehendak bisa. Jika Allah berkehendak bisa. Jadi burudatus syai' ala qalbi zahid, sudah bersih di hatinya, di dalam hati orang yang zuhud. Nggak ada sedikit pun cenderung hatinya kepada dunia, nggak ada. Itu burudah syai' ala qalbi zahid. Summa zuhdul ladzi huwa maqdurun lil 'abdi muqaddimatun lil zuhdil ladzi huwa ghairu maqdurin lil 'abdi. Zuhud yang di luar batas kemampuan hamba melakukannya. Itu yang zuhud yang kedua. Zuhud yang pertama yang kita mampu mengusahakan, itu adalah muqaddimatun lil zuhdil ladzi huwa ghairu maqdurin lil 'abd. Zuhud yang makdur, apa tadi saya makdur? Ada nggak pelit, nggak recok. Di hatinya sudah tak ada lagi kecenderungan ke situ. Jadi zuhud yang makdur ya. Zuhud yang makdur seorang hamba untuk melakukannya adalah muqaddimah bagi zuhud yang di luar batas kemampuan seorang hamba. Maka yang perlu sama kita bukan hasil. Burudatus syai' itu hasil Allah yang mengkondisikan. Tapi untuk bisa seperti ini, kita harus meriyadhah hati kita, yaitu melakukan zuhud yang di dalam batas kemampuan kita melakukan. Itu muqaddimah. Muqaddimah. Jadi yang penting kita amalkan itu. Yang nggak usah diributi, yang ada disyukuri. Sehingga dia nggak pelit. Ini aja diamalkan terus. Sampai pada akhirnya Allah menganugerahkan kita. Sama sekali sudah nggak ada terasa sulit apa segala macam. Itu zuhud yang makdur sebagai pemicu bagi sudut yang tidak makdur. Jadi zuhud yang tidak makdur nggak usah diusahakan, karena itu di luar batas kemampuan mengusahakan zuhud yang tidak makdur. Jadi ya udah, ketika ini amalkan adalah zuhud yang makdur, Nanti dengan sendirinya kalau ini sudah terkondisikan di hati kita, maka akan dianugerahkan Allah dalam hati kita zuhud yang di luar batas mampu untuk melakukan. Jadi itu aja yang penting, amalkan yang 3 tadi. Nggak recok, ada nggak galau, ada nggak lupa diri. Itu aja lah. Bela seginilah dulu, nanti akan datang faida atabihi al-abdu. Insyaallah akan datang. Mudah-mudahan kita kaji
jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.